Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Fida's class, English class. Today we will a little bit change our class from the regular class into my videos. Untuk pertemuan kali ini kita akan beralih sedikit dari regular class kita, kelas biasa kita ke video Miss because we don't have much time to meet at class. Karena kita kekurangan waktu untuk bertemu di kelas. Alright, so our material is about formal invitation. Actually, this is our fourth material. Sebenarnya ini adalah materi kita keempat in this semester. It's about formal invitation, yaitu mengenai formal invitation, or in bahasa we call it undangan resmi. Actually, it's almost the same with formal invitation in bahasa Indonesia. Sebenarnya hampir sama ya, formal invitation atau undangan resmi di bahasa Indonesia and in English. So there are two kinds of invitation. Ada dua macam dari invitation ini atau surat undangan ini. The first one is formal atau resmi, and informal atau tidak resmi. Alright, let's see. So formal invitations, if we discuss about the definition, kalau kita mau lihat definisinya, a formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Sebenarnya surat undangan ini atau surat undangan resmi ini adalah surat undangan yang mengikuti format atau bentuk yang resmi ya, sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan value atau nilai-nilai atau tone atau style yang resmi begitu, yang digunakan untuk beberapa purposes, tujuan. For example, contohnya an invitation to the opening of school, invitation atau undangan untuk opening sekolah, pembukaan sebuah sekolah, or an invitation to a graduation ceremony, surat undangan untuk seremoni atau upacara graduation atau kelulusan, or an invitation to a wedding. Tahu wedding ya, wedding is the pernikahan. So undangan pernikahan is also including in formal invitation, juga termasuk ke formal invitation. Talking about social function, kalau kita ngobrol tentang social function atau fungsi dari informal invitation ini, yaitu inviting people, tentu saja untuk inviting people. Invitation itu undangan, kalau inviting itu mengundang. So social functionnya adalah fungsinya adalah tujuan dari penulisan atau untuk apa ini formal invitation, tentu saja untuk inviting people, untuk mengundang orang to formal and social events, untuk acara-acara formal atau acara-acara sosial. And let's go to the linguistic characteristics atau karakteristik kekhasan dari bahasa dari sebuah formal invitation. Yang pertama, simple, precise, and concise words. Menggunakan kata-kata yang sederhana, yang jelas, dan singkat padat. And the second one is detailed information, menggunakan informasi yang detail, because this is invitation. Ini merupakan undangan yang pasti orang penerima undangannya harus get the detailed information, where, when, and what occasion, acaranya apa, di mana, kapan. It should be detailed, okay? And the last one is the tone should be friendly and sincere. Tone atau bahasa yang digunakan itu harus friendly, harus bersahabat, harus 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 friendly and sincere. Sincere itu tulus,
Jadi harus dipakai bahasa yang betul-betul bagus to invite the people that you want them to come to your events. And words should be chosen carefully. The style of writing should be formal. Nah, karena ini bentuknya formal, tentu bahasa yang digunakan also formal, harus juga formal. So, katanya words should be chosen carefully. Kata-kata yang digunakan harus dipilih secara baik. Next is about format of layout. Actually, as I mentioned before, that formal invitations of in English and in bahasa actually almost the same, hampir sama. Mungkin nanti ada perbedaan di bagian bawah saja. The first one is addresses of the addresser and the addressee, yaitu alamat dari pengirim dan penerima surat tersebut atau invitation atau undangan tersebut. And the second one, the nomor 2 adalah salutation or greeting, salam pembuka. Number 3 is body, isi dari undangan tersebut yang berisi beberapa hal. Yang pertama, state for whom the invitation is and by who it is given. Pernyataan kepada siapa ditujukan itu surat undangan. And reasons of invitation. Reasons itu adalah alasan untuk mengundang. Maksudnya acaranya apa? Apakah itu social events, wedding ceremony, or opening school seperti yang disampaikan sebelumnya. Date, tanggal, it should be detailed. It should be mentioned clearly in the invitation. Harus disebutkan date-nya, tanggalnya. And then time, waktunya, jam berapa acara tersebut sampai jam berapa, and so on. Next one is place, tempat, the venue dari acara tersebut. It should be detailed also. You need to mention all of this information in detail. And then this one is maybe is almost not all invitation included this. It is called RSVP. Ini biasanya tidak semua undangan juga menggunakan ini, but some of the formal invitation menggunakan RSVP ini. RSVP is a French word, adalah kata dari bahasa Prancis, yaitu répondez s'il vous plaît. I'm so sorry for mistaken to pronounce this word because it's in French, okay? Which means please reply, yang artinya adalah please reply. Jadi RSVP ini dipakai jika kita mengundang seseorang dan kita butuh reply atau balasan dari mereka apakah mereka akan datang atau tidak. So, bagi acara resmi or formal event that need confirmation whether the addressee will come to your event or not, you need to include RSVP. Jadi kalau kita butuh konfirmasi dari orang yang kita undang itu apakah dia datang atau tidak, gunakanlah RSVP. And the last one is signature atau mungkin tanda tangan, mungkin di sini bukan tanda tangan seperti surat biasa ya, tapi mungkin nama si pengundangnya di bawah atau juga dengan salam penutup. And the format of the envelope for the invitation is addressed the same way as the envelope of letter. Katanya format envelope itu amplop ya. Format amplop dari invitation surat undangan ini ditulis hampir sama atau sama dengan cara penulisan amplop di surat biasa. Okay, so there are 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian utama dari invitation, formal invitation, addresses of the addresser and the addressee, alamat dari pengirim dan penerima, and salutation itu salam pembuka, and body itu adalah isi dari invitation tersebut yang berisi ada state for whom the invitation is and by who it is given, kepada siapa ditujukan
undangan tersebut, reasons of the invitation, alasan kenapa kita mengundang atau acaranya apa harus disebutkan, date itu tanggal, time itu waktunya jam berapa, place or venue itu tempat acara, and RSVP itu adalah konfirmasi yang dibutuhkan jika si penerima undangan tersebut datang atau tidak. And the last one is signature, itu salam penutup berupa mungkin nama dan sebagainya. Alright, I will give you one example of the formal invitation in English. Okay, let's see. I asked you to, I actually want you to translate it into Bahasa, but it's okay. We will do it together. Mr. and Mrs. Pujianto cordially request the pleasure of your company on the wedding ceremony of their daughter, Siti with Duffy, on Friday, the 12th of December at 7 o'clock in Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dinner will serve at 8 p.m. shop. RSVP Yani 0212673457 RSVP wedding at mymail.com. So this is the example of a formal invitation. Salah satu contoh dari surat undangan resmi. You can also find it in your book. Kalian juga bisa temukan contoh ini di dalam buku cetak kalian. Okay, so Mr. and Mrs. Pujianto, di atas disebutkan dulu siapa pengirim dari formal invitation ini, undangan ini. Kemudian dia bilang, Mr. and Mrs. Pujianto cordially request the pleasure of your company. Katanya dengan hormat meminta kehadiran Anda. Katanya on the wedding ceremony. Masih ingat ya, wedding ceremony tadi pesta pernikahan of their daughter, anak perempuan mereka. So yang menikah adalah anak perempuan dari Bapak dan Ibu Pujianto yang bernama Siti with Duffy. So Siti is the daughter of Mr. and Mrs. Pujianto. Jadi siapa itu Siti? Siti itu adalah daughter. Daughter itu anak perempuan ya. Sorry. So the daughter of Mr. and Mrs. Pujianto with Duffy. Duffy is the bridesmaid, brides. The groom of the wedding. Pengantin prianya si Duffy, and Siti adalah Mr. and Mrs. Pujianto's daughter. Mempelai wanitanya Siti dan mempelai laki-lakinya Duffy. On Friday, nah ini waktunya ya, pada hari Jumat, the 12th of December, tanggal 12 Desember at 7 o'clock, jam 7 malam. Di mana tempatnya? In Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. So disebutkan ini on Friday, waktunya hari Jumat, the 12th of December, tanggal 12 Desember at 7 o'clock, jam 7 malam. Kenapa Miss bilang 7 malam? Because lihat di sini ada note-nya di bawah, dinner katanya. Dinner adalah makan malam. So makanya Miss bilang sebutkan 7 o'clock di atas, berarti berarti acaranya dimulai itu 7 o'clock means at night, okay? Pada waktu malam, because di bawahnya ada dinner will serve at 8 p.m. shop. Dinner akan dihidangkan pukul 8 shop, tepat waktu katanya. And then as I mentioned before, this is our RSVP. Seperti yang disampaikan tadi, ada RSVP di bawahnya. Yani 0212673457. Jadi kalau kita yang diundang itu ingin datang, ingin hadir ke pernikahan Siti and Duffy, harus menghubungi Miss Yani dulu dengan nomor telepon sebagai yang disebutkan ini, or through email atau melalui email. Our RSVP wedding at mymail.com. Okay, sudah paham ya? This is one example of formal invitation of a wedding between Siti and Duffy. Who is Siti? Siti is the daughter of Mr. and Mrs. Pujianto. Adalah daughter atau anak perempuan dari Mr. and Mrs. Pujianto. Apa acaranya? Yaitu wedding ceremony. Kapan? On Friday, the 12th of December at 7 o'clock. 7 o'clocknya pagi atau malam? It should be at night because at evening. Because di bawahnya ada note lagi, dinner will serve at 8 p.m. Katanya makan malam atau hidangan makan malam di wedding tersebut akan dihidangkan pukul 8 shop
pukul 8 tepat. Okay, so here is the format seperti yang Miss bilang sebelumnya. Ada beberapa format, strukturnya ya. The first one is name of the host atau nama pengundangnya yaitu Mr. and Mrs. Pujianto. Phrasing the invitation atau pernyataan undangan acaranya apa. Nah ini dia, cordially request the pleasure of your company, katanya gitu kan. Itu kan pernyataan bahwa dia ingin mengundang pleasure of your company, dengan hormat untuk meminta kehadirannya. The kind of event, number 3, the kind of event, acaranya apa? Yaitu wedding ceremony atau acara pernikahan. Kemudian ada date atau tanggal yaitu 12 of December, tanggal 12 Desember. Ada lagi time atau waktu yaitu 7 o'clock. Ada lagi number 6 is venue atau lokasi yaitu in Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Number 7 is special instruction atau instruksi khusus. Ada di sini dinner will serve at 8 p.m. shop. Dinner, makan malam, hidangan makan malamnya akan dihidangkan atau akan di-serve itu jam pukul 8 malam PM ya. And the last one is request to respond. Nah, permintaan untuk membalas konfirmasi kehadiran. Seperti yang disampaikan tadi, ada RSVP-nya, ada nama orangnya, and also the phone number or email. I think that's all. Thank you so much for your attention. Please, if you still have any question, you can ask me, you can chat me through our WhatsApp group or to my WhatsApp is okay. Jadi kalau masih ada pertanyaan tentang tentang formal invitation ini, you can ask me, boleh tanya Miss through our WhatsApp group, bisa di Japri to directly to my WhatsApp juga. Okay, thank you so much for your kind attention. Arigatou gozaimasu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.